Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada ustadz-ustadzah, anak-anak, serta tak lupa ayah bunda yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya selalu baik, sehat, puasanya lancar, dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 dan penyakit berbahaya yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan bumi dan alam seisinya, dan Allah juga yang telah menciptakan kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya pula kita memohon segala pertolongan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ustadzah Fahim merasa sangat senang bisa menyapa anak-anak dalam daring Kultimat ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini juga Ustadzah Fahim akan bertausiah tentang keutamaan mencari ilmu. Anak-anak, pasti ada di antara kita yang ingin hidupnya sukses. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu bagaimana caranya? Imam Syafi'i pernah berkata, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa pula di antara kalian yang hidupnya ingin sukses di kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Anak-anak yang berbahagia, lalu mengapa mencari ilmu itu sangat penting? Karena dengan mencari ilmu, maka kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Misalnya, kita bisa membangun jalan, membangun jembatan, atau bisa membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, dengan ilmu pengetahuan pula, kita juga bisa membuat alat-alat teknologi yang canggih. Misalnya, alat komunikasi. Anak-anak, pada zaman dahulu, kalau kita ingin mengirim surat, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengapa? Karena alat pengirimnya saja itu burung merpati. Iya, kalau sampai ya. Tapi kalau burung merpatinya itu di tengah jalan ditembak oleh pemburu, bagaimana? Jadi repot ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa mengirim surat atau mengirim pesan itu bisa secepat kilat, hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja, yaitu bisa dengan menggunakan email atau surat elektronik yang lainnya. Contohnya, saat musim pandemi ini kita harus belajar di rumah, tapi dengan alat teknologi yang canggih saat ini, ustadzah dan juga anak-anak masih tetap bisa mengirim atau menerima tugas sekolah meskipun hanya di rumah saja ya. Nah, anak-anak yang berbahagia, Islam mengajak kita semua dan mendorong umatnya untuk selalu giat belajar. Supaya apa?
supaya kita pandai dan dapat menguasai ilmu pengetahuan ya. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi anak-anak, sebagai umat Islam kita harus rajin membaca ya. Karena dengan rajin membaca, kita bisa pandai dan menguasai ilmu pengetahuan. Anak-anak, pada zaman dahulu, Islam telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat. Siapa saja? Salah satunya Ibnu Sina, ilmuwan kesehatan, Ibnu Khawarizmi, ilmuwan matematika, Ibnu Hayya, ilmuwan kimia, Ibnu Al-Jazari, ilmuwan robotika, Ibnu Nafis, ilmuwan astronomi. Anak-anak yang berbahagia, mereka semua itu bisa menjadi para ilmuwan karena mereka semua giat belajar. Mereka belajar tentang Allah, mereka belajar tentang manusia, dan mereka juga belajar tentang alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, Ustadzah Fahim mengajak kepada anak-anak semuanya untuk selalu giat belajar ya. Karena kita harus menjadi anak-anak pembelajar. Ya, kita harus menjadi orang tua pembelajar. Kita harus menjadi guru-guru pembelajar. Kita harus menjadi mahasiswa pembelajar. Kita harus menjadi dosen-dosen pembelajar. Semuanya harus menjadi pembelajar ya. Anak-anak, pasti ya di antara kalian udah ada yang kepengen keluar rumah ya. Nah, sabar dulu ya, anak-anak bermain dan belajarnya bersama ayah dan bunda dulu di rumah. Karena kita diminta semaksimal mungkin untuk tidak bertemu dengan orang lain ya. Kita berdoa aja semoga virus COVID-19 ini bisa segera pergi khusus gitu ya. Nah, anak-anak di rumah ngapain aja? Bisa baca buku, bisa saling bercerita, bisa melakukan percobaan-percobaan atau bermain permainan seru di rumah. Ya, oke. Pesan Ustadzah Fahim, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan juga, terus jaga rumah agar rumahnya tetap bersih, makan yang sehat ketika berbuka dan sahur. Jangan lupa juga minum vitamin, dan yang paling penting pesan dari Ustadzah Fahim, luangkan waktu kalian minimal 1 jam saja dalam setiap hari bersama Al-Quran. Supaya apa? Supaya hati kita tetap nyaman dan tetap tenang ya. Bisa? Insya Allah pasti bisa, karena anak-anak itu pasti hebat karena dari ayah dan bunda yang hebat. Oke? Stay safe, stay healthy, dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.